9:8 Amsal 9:8 Jangan tegur seorang pencemooh, supaya ia tidak membencimu, tegurlah orang bijak, dan dia akan mencintaimu. Amsal 9:8 Komentar, reaksi orang yang bangga 1. Permusuhan kerendahan hati dan kebanggaan paling mudah diukur dengan reaksi seseorang terhadap kritik pribadi. Dan ini adalah cara yang baik bagi setiap individu untuk mengukurnya dalam dirinya sendiri. Orang yang sombong tidak menanggapi kritik dengan baik, tetapi orang bijak melakukannya. Amsal 9:8 Jangan tegur seorang pencemooh, atau ia akan membencimu, menegur orang bijak dan dia akan mencintaimu. Sulaiman tidak memberi perintah, tetapi mengamati. Jenis kiasan ini harus dipahami ketika menafsirkan peribahasa dan banyak ajaran Yesus, seperti jangan menghakimi, dan kamu tidak akan dihakimi Matius 7:1, yang juga bukan perintah, tetapi ucapan peribahasa. Jika Anda menghakimi orang lain, mereka akan menghakimi Anda. Yesus mengkritik orang lain dan orang lain mengkritiknya bahkan sampai membunuh. 1 Yohanes pukul 3:15 Sebuah contoh dalam Alkitab tentang seorang pemimpin gereja yang belum diselamatkan adalah Diotrefes. Tentang siapa Rasul Yohanes menulis, "Saya telah menulis kepada gereja, tetapi Diotrefes tidak akan ada hubungannya dengan kita. Jadi jika saya pergi, saya akan memperhatikan apa yang dia lakukan, bergosip jahat tentang kita." Tidak puas dengan ini, dia menolak menerima saudara-saudara. Dia juga menghentikan mereka yang ingin melakukannya dan mengusir mereka dari gereja. Dear friend, jangan meniru apa yang buruk, tapi apa yang baik. Siapapun yang berbuat baik berasal dari Allah. Dia yang melakukan kejahatan belum melihat Tuhan. 3 Yohanes 1:9-11:2 Tuli, bisu dan buta kesombongan menuntun pada kebutaan rohani. Yesus melakukan segala macam mujizat bahkan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan membangkitkan Lazarus dari kematian, tetapi tidak ada yang meyakinkan para pemimpin agama yang sombong itu. Mereka buta terhadap bukti, tidak mampu berpikir secara wajar. Mereka juga buta terhadap keberdosaan mereka sendiri, bahkan kemunafikan mereka. Dan mereka tuli terhadap ajaran Kristus. Mereka tidak bisa mengerti apa yang dia maksud. Mengapa bahasa saya tidak jelas bagi Anda? Sebab kamu tidak dapat mendengar apa yang kukatakan. Yohanes pukul 8:43 Kita berasal dari Allah, dan barang siapa mengenal Allah mendengarkan kita, tetapi barang siapa yang bukan dari Allah tidak mendengarkan kita. 1 Yohanes 4:6a Mereka bodoh karena mereka tidak dapat mengatakan kebenaran, tetapi mengucapkan kebohongan dan fitnah terhadap Kristus. Setiap orang yang melakukan kejahatan membenci terang dan tidak mau datang kepada terang itu, agar perbuatannya tidak terungkap. Yohanes pukul 3:20 Inilah salah satu alasan mengapa para pemimpin seperti itu akan mengusir orang Kristen dari institusi mereka. Hanya untuk menghindari terkena sebaliknya, orang Kristen diinstruksikan, jangan ada hubungannya dengan perbuatan kegelapan yang sia-sia. Tetapi ungkapkan mereka Efesus pukul 5:11 Orang beragama yang sombong hanya peduli dengan citra publik mereka sendiri. Seperti yang Yesus katakan, apapun yang mereka lakukan dibuat untuk dilihat manusia. Matius 23:5 Meskipun mereka mungkin terlihat baik di permukaan, lihatlah tindakan yang bersedia mereka terima jika citra publik mereka terancam oleh kebenaran. Apa yang diharapkan dan apa yang harus dilakukan seperti yang Yesus katakan, ingatlah kata-kata yang kukatakan kepadamu, tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya. Jika mereka menganiaya aku, mereka akan menganiaya kamu juga. Jika mereka menuruti ajaranku, mereka akan menuruti ajaranmu juga.
Yohanes pukul 15.20 sungguh, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menipu dan disesatkan. 2 Timotius 3:12-13 mengalami penganiayaan dari orang yang sombong akan agama adalah bagian dari apa yang dimaksud dengan berjalan seperti Yesus. Jadi, alih-alih menghindarinya, rangkullah. Saat Anda mengikuti Kristus, jangan heran jika sumber permusuhan terbesar terhadap Anda berasal dari para pemimpin agama institusional atau mereka yang menganggap diri mereka sebagai elit agama. Ini bukan hal baru. Apa yang harus Anda lakukan? Persis seperti yang Yesus lakukan. Tanpa rasa takut mempermalukan orang yang sombong. Ada pepatah populer di kalangan orang Kristen saat ini, WWJD, apa yang akan Yesus lakukan? Lebih baik jika itu WDJD, apa yang Yesus lakukan? Karena tampaknya banyak orang Kristen tidak memikirkan Yesus yang alkitabiah secara historis, tetapi Yesus, buatan mereka sendiri. Ketika Anda berjalan seperti Yesus, Anda akan melihat bagaimana orang Kristen lainnya benar-benar memandang Yesus yang alkitabiah. Pertimbangkan Dia yang menanggung tentangan seperti itu dari orang-orang berdosa. Jangan sampai Anda menjadi lelah dan putus asa. Ibrani 12:3 Berbahagialah kamu ketika orang membenci kamu, dan ketika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, dan menolak namamu sebagai jahat, karena Anak Manusia. Bersukacitalah pada hari itu dan bergembiralah. Besar upahmu di surga, begitu pula ayah mereka kepada para nabi. Lukas 6:22-23 Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus. Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Kisah Para Rasul pukul 2:21 dan akan terjadi bahwa setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul pukul 2:21.